menjelaskan tentang radioaktif dalam pemantauan pergerakan tanah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Baik, berikut ini adalah video penjelasan tentang radioaktif dalam pergerakan tanah. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan radioaktif dalam pemantauan pergerakan tanah. Nah, radioaktivitas adalah fenomena alami yang terjadi akibat peluruhan inti atom menghasilkan radiasi yang dapat berupa sinar alfa, beta, maupun gamma. Penemuan penting ini pertama kali dilakukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Marie dan Pierre Curie. Radioaktivitas menjadi salah satu alat penting dalam pemantauan pergerakan tanah karena karakteristik radiasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan struktur geologi yang tidak tampak oleh mata manusia. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis radiasi ya guys. Jadi yang pertama itu ada sinar alfa, sinar beta, sama sinar gamma. Nah, sinar alfa ini itu bermuatan positif yang memiliki energi yang sangat tinggi. Nah, karena sifatnya itu yang merusak jaringan hidup, sinar alfa ini memerlukan perhatian khusus dalam aplikasinya. Lalu sinar beta itu muncul akibat perubahan neutron menjadi proton atau sebaliknya. Nah, sinar beta ini itu memiliki energi yang cukup untuk menembus lapisan tipis dan berperan dalam memberikan informasi lebih detail tentang struktur tanah. Sedangkan sinar gamma itu radiasi elektromagnetik berenergi tinggi yang muncul setelah peluruhan partikel alfa dan beta. Jadi sinar gamma ini mampu menembus material yang lebih padat sehingga sering digunakan untuk memantau dinamika pergerakan tanah di area rawan bencana seperti lereng, perbukitan, dan kawasan terowongan. Jadi pada slide ini akan membahas tentang prinsip penggunaan radioaktif untuk pemantauan tanah. Yang pertama ada sebagai pelacak menggunakan isotop radioaktif misal CS137 dan CS60 sebagai tracer. Tracer sendiri merupakan teknik pemanfaatan radioaktif untuk memantau pergerakan tanah. Ini dikenal sebagai metode tracer radioaktif. Prinsip dasarnya adalah menyuntikkan isotop radioaktif sebagai pelacak ke dalam media tanah atau air tanah. Kemudian memantau pergerakannya dengan detektor radiasi di beberapa titik yang telah ditentukan. Yang kedua, pemantauan sinar gamma mampu menembus tanah dan batuan, ideal untuk pemantauan bawah tanah. Jadi, jenis radiasi yang biasanya digunakan dalam teknik ini adalah sinar gamma yang dihasilkan oleh isotop radioaktif seperti CS137 dan CO60. Sinar gamma memiliki energi tinggi dan mampu menembus tanah, batuan, dan material lain, menjadikannya ideal untuk memantau pergerakan material bawah tanah. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke salah satu bagian sangat penting, yaitu manfaat teknologi radiasi ini dalam mitigasi bencana longsor. Longsor ini menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di daerah lereng dan pegunungan, sehingga perlu penanganan yang serius. Teknologi ini pertama-tama membantu kita memetakan pola aliran air tanah di daerah rawan longsor. Kenapa ini sangat penting? Karena pola aliran air bisa mempengaruhi kestabilan lereng, terutama pada saat musim hujan tiba. Dengan data yang dihasilkan, kita jadi tahu area mana yang berpotensi longsor sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan lebih awal. Selanjutnya, data yang dihasilkan juga sangat berguna untuk merancang sistem drainase yang tepat dan memperkuat lereng. Ini sangat penting untuk menjaga kestabilan tanah agar tidak mudah longsor, terutama pada infrastruktur jalan atau kawasan pemukiman di lereng bukit. Selain itu, teknologi ini juga membantu deteksi dini potensi pergeseran tanah yang bisa berbahaya bagi proyek-proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan terowongan, jalan tol, dan jalur transportasi lainnya. Dengan mendeteksi lebih awal, kita bisa segera melakukan perbaikan atau penyesuaian dengan supaya proyek tetap aman dan berkelanjutan. Jadi, secara keseluruhan, teknologi ini punya peran penting banget dalam
meminimalkan risiko bencana longsor dan memastikan keselamatan infrastruktur dan masyarakat di sekitarnya. Itulah kenapa teknologi radiasi ini jadi salah satu andalan dalam bidang teknik sipil, khususnya dalam upaya mitigasi bencana. Dengan menggunakan metode traktor radioaktif, para ahli geoteknik dapat mempelajari pola aliran air tanah di lereng dan mengidentifikasi area-area rawan longsor. Misalnya, di beberapa proyek stabilisasi lereng di Jepang, penggunaan tracker radioaktif membantu memetakan jalur aliran air tanah yang tidak terlihat secara langsung. Hasilnya digunakan untuk merencanakan pembuatan sistem drainase bawah tanah dan memperkuat lereng dengan dinding pengahan dan penggunaan geotekstil. Contoh penerapan lainnya yaitu terjadi pada proyek pengendalian longsor di daerah pegunungan Swiss, di mana traktor radioaktif digunakan untuk melacak infiltrasi air hujan ke dalam lapisan tanah. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa air hujan meresap hingga kedalaman tertentu dan bergerak ke arah zona lembah lereng. Dengan informasi ini, para insinyur merancang sistem pembuangan air yang lebih efektif, sehingga dapat mengurangi resiko longsor yang berpotensi mengancam permukiman di bawahnya. Selain itu, teknik tracker radioaktif juga berguna untuk memantau perubahan geoteknik dalam jangka panjang. Misalnya, di beberapa proyek pembangunan terowongan dan jalur transportasi di daerah lereng curam. Pemantauan pergerakan air tanah menggunakan isotop radioaktif memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pergeseran tanah yang dapat mempengaruhi integritas struktur. Hal ini menjadi krusial untuk merencanakan langkah-langkah perbaikan sebelum terjadinya kerusakan yang lebih besar. Selanjutnya adalah keamanan dan regulasi. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan radioaktivitas dalam pemantauan pergerakan tanah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Radioisotop yang digunakan memiliki risiko radiasi yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak ditangani sesuai prosedur keselamatan. Di lapangan, kita harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional di Indonesia dan organisasi internasional seperti International Atomic Energy Agency. Standar ini mencakup penggunaan alat pelindung radiasi, prosedur penyimpanan dan transportasi bahan radioaktif, serta pelatihan petugas. Nah, teman-teman, di bagian ini kita akan membahas dua sisi penting dari teknologi radioaktif dalam pemantauan pergerakan tanah, yaitu mengenai tantangan dan juga keunggulannya. Tantangan utamanya terletak pada risiko radiasi yang harus benar-benar dikelola dengan baik. Hal ini penting banget supaya dampaknya tidak membahayakan manusia dan juga lingkungan sekitar. Jadi, manajemen risiko dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam penerapan teknologi ini. Tapi di balik tantangan tersebut, tentunya juga ada keunggulan yang nggak kalah penting. Data yang dihasilkan oleh radioaktif akan sangat akurat dan detail, sehingga sangat membantu untuk berbagai analisis geoteknik. Data yang akurat ini tentunya jadi bekal penting bagi para engineer untuk merencanakan pembangunan infrastruktur yang lebih kokoh dan aman. Jadi meskipun ada tantangan, teknologi ini tetap jadi andalan karena mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan juga efisien. Nah, setelah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, sekarang saatnya kita menarik kesimpulannya. Jadi, radioaktivitas dalam pemantauan pergerakan tanah ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam teknik sipil, terutama untuk memantau kondisi tanah dan mendukung mitigasi bencana, terutama tanah longsor. Ini menunjukkan bahwa teknologi radiasi ini bukan hanya soal pengukuran, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya kita untuk membangun infrastruktur yang aman dan kokoh.
Teknologi ini menjadi salah satu kunci pembangunan berkelanjutan karena selain memberikan data yang sangat akurat, juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan secara ketat. Jadi kesimpulannya adalah teknologi radiasi ini punya potensi besar untuk membangun infrastruktur yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Namun di sisi lain kita juga harus tetap berinovasi dan mengelola resikonya dengan bijak supaya manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh semua orang. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia presentasi yang kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And then see you in the next video. Bye-bye. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye-bye.